hidup kita sepanjang waktu. Benu manekat im ala kita baunok biwisneno in human main matan. Babat matuntakus niwal alakit. Naubon anbi abal balat ama wisneno. Amoet maapakait neno tunan mapahpinan ingkanan. Lain manekan kana saitan kit talantian nabalbal. Tuhan menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Jemaat disilahkan duduk kembali. Baik benu manekat wisneno no kanki alaki. Begitu. Jadi kalau saya bilang begitu, bab mama bilang manokan ko amsa. Wisneno no kanki alaki. Ya, ini hari belajar jadi orang timur lah. Nanti keluar baru kembali. Baik Bapak Mama, saudara-saudaraku, shalom. Dengan sukacita saya mengajak kita, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka dalam perjanjian baru. Dalam surat pertama Petrus pasal 5 ayat 10. Ini menjadi nats pembimbing bagi kita dalam ibadah Minggu Trinitas hari ini. Mari kalau kita sudah menemukan bagian firman Tuhan ini, kita membacanya bersama-sama. Kita mulai. Allah sumber segala anugerah. Yang kekal, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Itulah nats pembimbing bagi kita dalam ibadah pagi ini. Allah
pengakuan dosa. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, begitu banyak luka dalam kehidupan. Manusia menjadi penyebab luka itu. Tidak jarang sesama manusia saling melukai karena berbagai perbedaan. Bahkan alam pun ikut terluka. Kuasa Roh Kudus tidak dinampakkan. Yang nampak ialah kuasa kedagingan. Untuk itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosa kita dan memohon pengampunan daripadanya. Kita masuk dalam saat teduh. Mari berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan di minggu ini. Kami boleh ada lagi di tempat-Mu yang kudus. Kami mensyukuri segala kebaikan Tuhan yang telah kami nikmati. Dan di hadapan hadirat-Mu juga Tuhan saat ini. Kami datang dan membawa segala pergumulan kehidupan kami, bahkan kami menyadari akan dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat yang melukai hati suci dan kudus-Mu. Karena itu ya Tuhan, dalam kerendahan hati kami datang dan kami memohon kepadamu. Kiranya Tuhan boleh mengampuni akan setiap kesalahan dan dosa kami, baik itu dalam pikiran, sikap, tingkah laku, bahkan yang nyata dalam perbuatan kami. Agar kami layak di hadapan hadirat-Mu dan menikmati akan kasih setia Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, hari ini ketika kita mengakhiri seluruh rangkaian perayaan bulan budaya, di dalam doa pengakuan dosa kita tadi, bila sepanjang persiapan etnis, kita telah saling melukai satu dengan yang lain. Dan karena itu dengan kesungguhan kita telah datang di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa dan salah kita. Maka kita aminkan firman Tuhan dalam pertama Yohanes pasal 1 ayat 9. Di sana firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, Ia Allah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini, Bapak Mama, saudara-saudaraku, sebagai salah seorang hamba daripada Yesus Kristus, saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara bahwa dosa-dosamu telah diampuni oleh Bapa di dalam Anaknya melalui kuasa Roh Kudus. Demikian berita anugerah Allah bagi kita.
Bapak Mama, saudara-saudaraku, setelah kita sudah saling mengampuni dalam persekutuan etnis kita, bahkan Tuhan sudah mengaruniakan berita anugerahnya bagi kita. Maka saat ini saya mengajak kita, mari kita kembali membangun persekutuan kerukunan kita dengan kita membuka Mazmur 133 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, untuk kita mengikrarkan kembali kerukunan persaudaraan kita. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, sesuai dengan bentuk tulisannya kita akan membaca secara berbalasan. Karena itu untuk hormat kemuliaan Tuhan saya jemput, mari kita berdiri. Persaudaraan yang rukun, nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya seperti minyak yang baik di atas kepala, yang meleleh ke janggut Harun, seperti embun gunung Hermon yang turun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mempersiapkan 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai ayat yang ke-13 menjadi bagian perenungan firman Tuhan untuk kita saat ini. Jemaat Tuhan, kita siapkan hati untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai ayat 13. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini telah tiba untuk kami boleh membaca dan merenungkan sedikit daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menguasai hati, pikiran, dan perasaan kami, sehingga ketika firman Tuhan diperdengarkan, kami boleh mengerti, memahami, dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati hamba Tuhan, Bapak Pendeta, yang akan memberitakan firman kebenaran-Mu bagi kami, umat-Mu Tuhan. Biarlah lewat hamba-Mu kami boleh diberkati. Di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Dua Korintus pasal 13 ayat 11 sampai ayat yang ke-13 dengan perikop salam. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikian firman Tuhan. Bai beno manekat, au mina maule konyo al-alaki, lemnen milali an uisneno, mipanen bihinekam, minau bihimonem neno-neno. Haleluya. Silakan, Bu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hari ini Minggu Trinitas, tapi hari ini pula kita mengakhiri seluruh rangkaian perayaan bulan budaya, dan karena itu saudara-saudara kita Adidas, adik-adik dari Soe akan mempersembahkan sebuah pujian untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Silakan. Mari kita sambut dengan beri kemuliaan untuk Tuhan.
In hari etnis Timor yang ada di Maranatha terbongkar, Pak. Ya, saya juga ATS sebenarnya. Saya juga anak Timor sejati. Tapi untuk not-not saya sembunyi di belakang mimbar. Baik Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, shalom. Yang ada di balkon, shalom. Begitupun yang ada di luar, shalom. Bapak Mama semua ada sukacita? Amin. Saya selama 4 minggu atau 5 minggu dalam perayaan bulan budaya ini sebagai anak Timur, hari ini ketika budaya saya ditampilkan, saya mengenang kembali masa-masa kecil ketika ada di kampung sana. Suasana hati yang sama saya percaya ada di dalam setiap Bapak Mama dari suku yang berbeda. Ketika sepanjang bulan Mei penampilan etnis kita, pasti kita juga mengenang masa-masa kecil kita, teristimewa kita yang pernah dilahirkan dan dibesarkan di kampung. Kalau bulan Mei itu ditetapkan oleh Gemit sebagai bulan budaya, itu pertanda Gemit ingin menghadirkan kembali budaya-budaya untuk kita wariskan kepada anak cucu kita. Sehingga sekalipun zaman berkembang, tapi peradaban kita tetap kita pegang teguh. Amin. Berkat Allah Tritunggal yang meneguhkan. Ini tema renungan bagi kita dalam kesempatan ini. Dan karena itu Bapak Mama, saudara-saudaraku, mengawali renungan saat ini saya ingin mengutip satu bagian permintaan di akhir dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus ini. Dia bilang, terimalah segala nasihatku. Saya ingin mengutip ini untuk mengangkat kembali satu legenda Timor atau satu cerita rakyat di Timor yang ketika masa kecil saya di kampung berhadapan dengan yang namanya jagung dan padi, atau berhadapan dengan yang namanya makan jagung dan makan nasi, saya pun Bapak Mama selalu bilang, hargai dia karena dia saudari perempuanmu. Di kalangan suku Timor yang hidup di tanah Timor yang terkenal dengan pahmeto atau kondisi tanahnya yang tandus dan gersang ini, dahulu kala hiduplah sepasang saudara bersaudari namanya Moen Mese dan Feot Mese. Karena tandus dan gersangnya pahmeto ini, muncul kelaparan menimpa kedua saudara bersaudara ini. Dan karena itu mereka menangis sambil menengadah ke atas, ke tempat di mana Wisneno itu berada. Mereka menangis karena perut kosong. Dan karena menangis terus menerus, akhirnya tertidurlah Moen Mese dan Feot Mese. Di saat tertidur itulah Moen Mese mendengarkan sebuah suara yang begitu nyaring terdengar di telinganya. Suara itu menurut legenda orang Timor berbisik begini, besok pagi ketika bangun, angkatlah sebuah batu ceper, bersihkan batu itu, bukalah sebuah belukar, tebaslah belukar itu, kemudian bersihkan dia menjadi kebun, lalu pagarlah belukar itu yang sudah menjadi kebun itu.
ambillah batu ceper itu dan letakkan di tengah-tengah kebun itu. Kemudian suruhlah Feotmese agar setelah mandi dia duduk di atas batu ceper itu, dan Moenmese ambillah sebilah pisau dan juga satu tuke. Bawalah dan berdirilah di samping saudari perempuanmu itu. Sambil dia menyisir rambutnya, biarkan rambut itu terurai. Secara diam-diam, ambillah pisau, bunuhlah saudari perempuanmu itu. Jangan biarkan darahnya menetes. Dengan tuke yang ada di tanganmu, tadalah aliran darah segarnya. Setelah dia sudah kehabisan napas alias mati, cincanglah dia. Sebarkan pertama-tama anggota tubuh saudari perempuanmu Feotmese itu di sekeliling kebun itu. Siramlah juga darahnya itu kepada setiap anggota tubuhnya yang sudah tersebar di dalam kebun. Ketika bangun pagi, Moenmese melakukan seperti suara yang dibisikkan di telinganya itu. Tanpa perlawanan sedikit pun, karena ketaatannya kepada saudara laki-lakinya Moenmese itu, Feotmese membiarkan dirinya menjadi korban. Dan setelah Moenmese melakukan seperti kata atau bunyi suara tadi, dia kembali tertidur. Lagi ada bisikan datang di telinganya. Kalau sudah 3 atau 4 hari, kembalilah ke kebun itu. Moenmese melakukan seperti bisikan itu. Dan ketika setelah 3-4 hari, dia kembali ke kebunnya itu. Alangkah sukacitanya, tapi sukacita yang berbaur kesedihan muncul dalam diri Moenmese ketika di dalam isi kebunnya itu muncul tanaman-tanaman jagung dan padi. Maka mulai saat itu juga Moenmese tidak kembali ke rumahnya, tapi dia merawat tanaman-tanaman itu yang bukan saja jagung dan padi, tapi ada juga labu, kacang, dan ubi-ubian dalam kebun itu. Ketika jagung-jagung itu semakin bertumbuh, bahkan padi-padi itu mulai mengeluarkan bulir-bulir yang warna kekuningan. Bahkan juga di balik dari batang-batang jagung itu muncul bulir-bulir jagung. Bahkan di ujung bulir itu keluar rambut-rambut yang kemerahan. Teringatlah Moenmese ketika dia pergi dan berusaha untuk membuka atau mengupas jagung itu. Jagung itu mengeluarkan biji-biji yang kuning dan putih. Dia menangis karena dia tahu itulah gigi dari Feotmese yang tersenyum karena mampu memberikan sebuah kehidupan di Pahmeto ini. Sehingga orang-orang yang berdiam di atas bumi Pahmeto ini tidak akan lagi mengalami kelaparan. Begitu dia berjalan menuju ke padi-padi yang bertumbuh, yang mengeluarkan bulir-bulir yang sangat berisi, teringatlah dia ketika dia mengambil pisau dan menghunuskannya kepada pundak saudari perempuannya
Fiat Mese. Ternyata keluar tetesan-tetesan air mata. Yang dia lihat itu ada pada bulir-bulir padi yang sangat berisi. Karena itu Bapak Mama saudara-saudaraku, bagi orang Timur, jagung itu adalah gambaran sukacita. Itulah sebabnya mereka belum akan patah jagung ketika mereka kupas, belum sungguh-sungguh berisi. Mereka akan membiarkan jagung itu terus bertumbuh, menghasilkan biji-bijian yang penuh dalam sebuah tongkol jagung. Karena disitulah ada sukacita kehidupan. Ada pengorbanan seorang saudari perempuan untuk kehidupan yang lebih berarti di setiap mereka yang tinggal di tanah Timur atau Pahmeto ini. Orang Timur tidak akan membiarkan tanaman padinya dimakan oleh hama atau diganggu oleh burung. Karena bagi orang Timur, bulir-bulir padi itu adalah tetesan-tetesan air mata dari Fiat Mese yang telah mengorbankan dirinya untuk bukan saja memberi jagung dengan giginya yang tersenyum, tapi juga memberikan padi sebagai makanan penuntun selain jagung. Dan di balik padi-padi itu ada tetesan-tetesan air mata yang menghasilkan sebuah kehidupan. Karena itu Bapak Mama saudara-saudaraku, di kalangan orang Timur ada nasihat dari para orang tua terhadap anak-anak mereka ketika mulai mengambil jagung atau mengambil nasi untuk dimakan. Makan sesuai kebutuhan perutmu. Jangan biarkan sebiji jagung atau sebiji nasi pun tersisa di piringmu. Karena orang lain juga membutuhkannya. Bahkan bagi orang Timur ketika dia berjalan dan dia lihat ada padi, ada jagung yang tercecer di jalan, dia akan tunduk untuk memungutnya sambil berkata, "Koi usi, kai smutoan kau." Dan dalam budaya orang Timur, Bapak Mama saudara-saudaraku, setiap mereka makan nasi atau makan jagung, nasihat para orang tua, sendok nasi dari piring, tapi tolong taruh tangan di bawah mulut, supaya jangan ada sebiji nasi pun yang jatuh. Ketika dia jatuh di atas tangan, ambil nasi itu dan masukkan ke dalam mulut. Bapak Mama, ini sebuah nasihat kehidupan yang terus berkembang di kalangan orang Timur. Makanya orang Timur ketika selesai membuka kebun, ketika tanaman-tanaman mereka sudah mulai bertumbuh, mereka akan membaktikan kehidupan mereka, diri mereka sepanjang hari sampai dengan malam untuk hidup bersama dengan saudari perempuan mereka yang telah berkorban. Dan karena itu mereka akan tinggal di kebun sampai pungut hasilnya untuk bawa pengorbanan saudari perempuan dalam rupa jagung, padi, ubi, labu dan kacang untuk kembali ada bersama dalam sebuah rumah. Dan tempat mereka itu, tempat saudari perempuan itu sangat terhormat. Dia akan ada di atas loteng. Untuk sewaktu-waktu mereka butuh, yang bisa naik ambil itu hanyalah perempuan. Laki-laki tidak diperkenankan untuk naik ke atas loteng, hanya boleh perempuan. Bapak Mama saudara-saudaraku, ini legenda yang kalau kotong kaji, kotong usaha baca ada beda versi. Tapi umumnya mereka melihat bahwa yang namanya padi dan jagung itu adalah gambaran pengorbanan dari seorang saudari perempuan yang ingin supaya di tanah Timur ini atau di atas Pahmeto ini, semua mereka yang berdiam di dalamnya selalu mendapatkan berkat
dari Allah Tritunggal yang meneguhkan kehidupan mereka. Bapak Mama, saudara-saudaraku, hari ini ketika kita membaca, ya kita bilang bagian akhir dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, ini merupakan penutup dari upaya Paulus untuk memberikan nasihat-nasihat penghiburan, nasihat-nasihat penguatan kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus, yang waktu itu berhadapan dengan begitu banyak tantangan dan persoalan. Tapi bagi Paulus, kalau mereka masih bisa tiba di penghujung surat ini mereka baca, maka bagi Paulus mengakhiri sebuah perayaan, mengakhiri sebuah kegiatan, mengakhiri sebuah pekerjaan, harus melahirkan sebuah sukacita yang luar biasa. Saya kemarin ketika melihat persiapan etnis, dorang siap itu dengan penuh ketegangan, tapi juga diliputi dengan suasana keseriusan untuk mempersembahkan sesuatu yang terbaik dari etnis masing-masing untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bahkan ketika selesai keluar minggu atau kita bilang ibadah keempat, hampir setiap etnis itu merasa ada kelegaan tersendiri. Kemudian ada luapan sukacita tersendiri bagi setiap etnis yang sudah menyelesaikan, ya kita bilang, kehadiran mereka dalam sebuah ibadah minggu. Dan itu yang diharapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Bapak Mama. Sehingga di bagian akhir dari suratnya itu ada ungkapan kelegaan yang berisi sukacita. Makanya dia bilang akhirnya semua selesai. Bet nasihat bosong, beta sudah hibur bosong di tengah-tengah tantangan kehidupan persekutuan sebagai jemaat-jemaat Korintus. Karena itu apapun kenyataan yang masih terjadi dalam kehidupan kebersamaanmu, bersukacitalah, Paulus bilang kepada orang Korintus. Artinya Bapak Mama, saudara-saudaraku, ketika tiba pada tulisan akhir daripada suratnya ini, sebenarnya Paulus tidak, ya kita bilang mengingkari semua kenyataan, semua pengalaman hidup yang telah dialami oleh jemaat-jemaat Korintus sampai dengan mereka membaca bagian akhir dari tulisannya ini. Karena apa, Mama, saudara-saudara? Jadi jemaat Korintus itu didirikan oleh Paulus dalam perjalanan pekabaran Injilnya yang kedua. Dalam penanggalan waktu kira-kira dia berlangsung pada tahun 50 sampai dengan tahun 52 Masehi. Setelah peristiwa pencurahan Roh Kudus, orang yang sangat gigih untuk mengabarkan Injil bagi orang-orang di luar atau orang-orang non-Yahudi itu Paulus. Dan jemaat Korintus ini kalau kita baca dalam Kisah pasal 18, itu Paulus masuk ke tengah-tengah mereka dan di sana dia bertemu dengan Priscilla dan Aquila. Dia tinggal di tengah-tengah jemaat Korintus itu kurang lebih 1,5 tahun. Dan di sana setiap hari Sabat itu dia masuk ke dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi untuk menghadirkan nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias anak Allah yang dijanjikan dalam perjanjian lama, yang juga dijanjikan dalam agama Yahudi. Dan karena itu terbentuklah sebuah persekutuan jemaat Korintus. Nanti setelah dia keluar dari sana, dia melanjutkan perjalanan pekabaran Injilnya, muncul lagi Apolos. Hadir di tengah-tengah jemaat Korintus dan memberitakan Injil yang sama, meneguhkan iman orang-orang Korintus. Bahkan kuat dugaan setelah itu datang juga Kefas. Makanya ketika keluar 3 orang ini dari tengah-tengah persekutuan jemaat-jemaat Korintus,
ternyata menimbulkan blok-blokan, menimbulkan golongan-golongan di kalangan orang-orang Korintus. Kami dari golongan Paulus, kamu dari golongan Apolos, kalau itu dari golongan Kefas. Kemudian Paulus hadir dalam suratnya ini untuk meneguhkan mereka. Dia bilang, memang aku yang menanam, Apolos yang menyiram, tapi Allah lah yang memberikan pertumbuhan. Artinya Paulus ingin menggugah mereka bahwa di dalam nama Tuhan Yesus itu, ketika Injil disebarkan, siapapun pemberitanya, yang menghadirkan pertumbuhan iman di hati jemaat-jemaat Tuhan itu datangnya dari Allah. Karena Dia Allah pencipta kita, Dia Allah juga yang hadir di dalam Yesus Kristus untuk memanggil, menebus dan menyelamatkan kita. Bahkan Dia juga Allah Roh Kudus yang hadir dalam diri kita untuk meneguhkan kita, untuk menghibur kita. Apapun kenyataan hidup yang kita alami, yang kita jalani, baik di dalam rumah tangga maupun di tempat usaha dan pekerjaan kita. Sehingga Bapak Mama, saudara-saudaraku, kalau pagi hari ini kita masih bisa ada dalam persekutuan sebagai jemaat-jemaat Tuhan di Maranatha Oebufu, bukankah ini pekerjaan dari Allah Tritunggal? Karena kita diciptakan yang sama oleh Allah pencipta, kita juga semua dipanggil, ditebus dan diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Bahkan dalam diri kita yang sudah menerima dan percaya kepada Allah Tritunggal itu, Roh Kudus masih tetap berkuasa dalam diri kita untuk selalu menghibur kita manakala kita alami tantangan, manakala kita dapat cobaan, supaya memberi kekuatan agar iman dan pengharapan kita itu tetap utuh dan teguh kepada Allah Tritunggal itu. Makanya hari ini setelah kita ada dalam perayaan Pentakosta minggu lalu, di minggu pertama itu kalender gerejawi kita itu merayakannya sebagai Minggu Trinitas. Minggu di mana semua orang percaya itu bersyukur bahwa sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh datang atau diciptakan oleh Allah, hanya oleh karena kasih di dalam Yesus Kristus, Allah datang kepada manusia untuk memanggil mereka, menebus mereka, dan menyelamatkan mereka untuk bisa mencapai atau menerima kehidupan yang kekal itu. Dan selagi kita ada di tengah-tengah dunia ini dalam kembara atau dalam siara iman kita, Allah tidak membiarkan kita menjadi yatim piatu. Dalam diri setiap orang percaya itu ada kuasa Roh Kudus yang sebenarnya berdiam dalam hati kita. Dan kuasa Roh Kudus itu memberi penghiburan, tapi juga memberi kekuatan untuk tidak mudah jatuh ke dalam pencobaan, untuk tidak mudah tergoda melakukan hal-hal di luar dari kehendak Tuhan. Roh Kudus itu mengarahkan kita kepada kebenaran, menginsafkan kita akan dosa, supaya selama kita ada di dunia, iman dan pengharapan kita itu tetap teguh, supaya tetap berharap kepada Tuhan, tidak terpengaruh akan kuasa-kuasa di sekitar kita atau kenikmatan-kenikmatan duniawi lainnya. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudaraku, setelah bilang kepada orang-orang Korintus untuk apapun kenyataan hidup hari ini, sukacita jangan sampai hilang dari pengharapan iman mereka. Bapak Mama, kalau kotong alami tantangan, alami persoalan baik di rumah maupun di tempat kerja, kalau kotong tetap murung, kotong tetap bersusah hati, ingat, kepercayaan diri itu akan perlahan-lahan keluar dari diri kita. Keluar, meninggalkan kita. Nah, kalau kepercayaan diri itu sudah keluar, hanya karena pengalaman hari kemarin kotong sempat gagal, hanya pengalaman hari kemarin kotong sempat melakukan kesalahan, mempersalahkan diri sendiri itu, membuat rasa optimis dan rasa percaya diri itu bisa saja keluar dari kehidupan kita. Makanya kalau kemarin itu etnis Rote, ambil contoh. Kalau minggu lalu itu mempersembahkan etnisnya, mungkin ada yang menyanyi tak salah, mungkin ada yang bergoyang tak salah. Tidak usah saling mempersalahkan satu dengan yang lain.
Hiburkanlah satu dengan yang lain, menghadirkan sukacita dalam diri persekutuan etnis Rote. Karena kalau itu yang terjadi, termasuk etnis-etnis yang lain, kalau itu yang terjadi, meskipun kotong tahu betul-betul dia yang goyang tak salah, dia pun suara yang fals, tidak usah tuduh dia, tidak usah persalahkan dia. Hibur dia, lu sebenarnya bisa. Hanya lu tadi malam mungkin makan tengah malam, makanya lu pun suara begitu. Hibur dia, beri pengharapan kepada dia. Supaya dalam diri dia yang merasa bersalah itu, ada kepercayaan diri yang kembali dibangun. Supaya tahun depan itu dia tetap menjadi persekutuan kita. Karena sampai mati dia akan tetap orang Rote. Masa Rote makan Rote? Mari berikan pengharapan kepada dia. Hadirkan kembali sukacita dalam diri dia yang bersalah. Karena Bapak Mama di kalangan orang Korintus itu, di awal sebelum surat itu datang kepada mereka, itu muncul blok-blokan. Ada kelompok Apolos, ada kelompok Paulus, ada juga kelompok Kefas. Malah akhirnya Paulus bilang, adakah Kristus itu terbagi-bagi? Dan karena itu ketika surat itu datang, mereka yang terpecah-pecah itu harus merasa diri sebagai satu tubuh. Memang mereka banyak anggota, tapi dalam persekutuan mereka itu adalah satu tubuh. Kotong semua ini orang Maranatha. Maranatha pun persekutuan itu akan nampak keluar manakala tidak ada perbedaan. Ini orang Timur, ini orang Rote, ini orang Sabo, ini orang Alor, ini orang Sumba dan lain sebagainya. Tapi dalam keberagaman kita itu, kotong saling menghibur, memberikan sukacita kepada orang lain supaya ada tumbuh rasa percaya diri untuk bergerak ke depan. Orang yang mendapatkan kekuatan penghiburan dari saudaranya akan melahirkan rasa optimis dan percaya diri, dan dia mau berbuat yang terbaik ke depan. Makanya setelah dia bilang bersukacitalah kamu itu, kemudian Paulus melanjutkan, dia bilang usahakanlah dirimu supaya sempurna. Betul kemarin lu gagal, betul kemarin lu melakukan kesalahan, tapi hari ini dalam sukacita kita bersama, sama seperti besok malam itu kotong di luar, besok datang besok penutupan bulan budaya. Bosong yang saling mempersalahkan itu pulang minta maaf, supaya besok kotong semua di situ untuk kotong luapkan sukacita kegembiraan kita bahwa bulan budaya sudah selesai. Mari ketika kita ada dalam sukacita penutupan bulan budaya, kotong bilang usahakanlah dirimu supaya sempurna. Bapak Mama, kata asli dalam bahasa atau kita bilang kata usahakanlah dirimu supaya sempurna itu sebenarnya dia pakai sebuah kata yang dalam bahasa Yunani itu dia bilang katar tisete. Katar tisete itu sebenarnya dia pu arti itu yang kata sempurna itu kalau kotong pakai di bahasa asli sebenarnya menyulam kembali, menyulam kembali. Dan ini katar tisete ini sebenarnya dipakai untuk menggambarkan seorang nelayan yang setelah keluar dari laut, dia duduk dan menyulam kembali jaringnya atau jalannya yang sobek. Itu artinya dalam persekutuan kita yang sempat terganggu, yang sempat sobek kecil, oleh karena kesalahan-kesalahan kecil yang sempat kita munculkan dalam perayaan etnis, mari kotong sadar itu semua, kotong berusaha bersama untuk kotong sempurnakan, kotong jahit dia kembali dalam sebuah kerukunan persekutuan etnis Sabo misalnya, dalam persekutuan etnis Alor misalnya. Supaya kalau itu yang terjadi tahun depan, karena sukacita itu menjadi sukacita kita bersama, maka tahun depan kotong akan sungguh-sungguh membuat sesuatu yang utuh dan sempurna dalam etnis kita masing-masing. Nah karena itu Bapak Mama, saudara-saudaraku, memang kalau kotong belajar atau kotong mengenang kembali kehidupan jemaat Korintus itu, bukan saja masalah persekutuan yang terganggu karena munculnya kelompok-kelompok. Jemaat Korintus itu jemaat yang orang bilang jemaat metropolitan. Karena di sana itu jemaat yang berada di pusat perdagangan. Ada 2 pelabuhan yang ada di kota Korintus.
Karena itu semua macam orang itu ada dalam kota itu. Dan dalam persekutuan yang heterogen, berbagai macam peradaban itu hadir di tengah-tengah persekutuan jemaat Korintus. Apalagi di puncak kota Korintus itu ada sebuah bangunan kuil Dewi Apofrodite. Di dalam kuil ini itu dipekerjakan wanita-wanita cantik, perempuan-perempuan cantik. Yang setiap mereka masuk dalam kuil itu perempuan-perempuan rela untuk ditiduri. Tidur bersama dengan para laki-laki. Bahkan pada kehidupan malam di kota Korintus itu muncul klub-klub malam. Yang menjelang malam perempuan-perempuan cantik dalam kuil Dewi Apofrodite itu keluar. Mereka masuk ke dalam kota, menggoda setiap laki-laki. Dan setiap laki-laki yang tidak kuat itu pasti jatuh, itu pasti tergoda. Ini tantangan kehidupan. Dan tantangan kehidupan itu juga menjadi tantangan kehidupan persekutuan iman jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Dan karena itu Bapak Mama saudara-saudaraku, Paulus bilang kepada mereka, tolong terima semua nasihat yang selama ini beta tuliskan kepada bosok. Hari ini Bapak Mama saudara-saudaraku, nasihat-nasihat orang tua sepertinya tidak lagi laku. Sepertinya tidak lagi bisa mendarat di hati anak-anak. Oleh karena perkembangan arus informasi dan teknologi, hari ini anak-anak kita lebih gemar untuk melihat dan membaca sendiri nasihat-nasihat yang bermunculan dari dunia luar. Jarang waktu antara orang tua dan anak bisa duduk bersama dalam sebuah etnis misalnya. Saya orang Timor, saya tua orang Sumba. Bagi orang Timor dan orang Sumba itu sebenarnya ada wejangan-wejangan berhikmat yang kami terima dari orang-orang tua kami. Yang sebenarnya panggilan iman, panggilan moral kami itu kami harus teruskan kepada anak-anak kami. Tapi tantangan kehidupan anak-anak hari ini susah untuk dengar nasihat dan petunjuk dari para orang tua. Makanya terakhir kami sekarang ini tidak bisa duduk bersama di meja makan untuk saling nasihat. Karena kau makan duluan sudah, beta pesanan belum datang. Bayangkan, dongson makan lagi kita masakan di dapur. Makanya mama-mama banyak yang sekarang subodo pemasak. Mama besok beta mau pergi rumah tapi beta mau mama masak sendiri. Soalnya papa nanti kita pesan lebih cepat. Bapak mama hari ini hanya bapak dan mama yang bisa makan di meja makan. Anak-anak itu pesanan datang dari GrabFood, Maxim Food, apa food itu datang langsung. Mereka terima dan secara diam-diam mereka makan di kamar. Jagung dan padinya orang Timur bisa-bisa tidak lagi orang korbankan diri untuk jaga kebun, untuk jaga sawah, karena di sana ada tanaman jagung dan tanaman padi. Nasihat orang Timur untuk tetap menjaga nasi dan menjaga jagung tidak lagi bertumbuh dalam diri anak-anak kita. Kodong makan mie gacoan mau mana? Lapar dong pi makan bakso. Jadi kita omong nasihat tentang padi dan jagung itu, yang mana tuh? Itu dong justru bingung. Malah sekarang kasih jagung itu kecuali jagung eltari, dong pi. Tapi jagung yang kita beli dan masak itu gak level dong bilang. Woi gak level. Anak kurang ajar bisa bilang masakan tidak level ini. Nah karena itu Bapak Mama saudara-saudaraku, hari ini ketika kita ada dalam ruang mengakhiri rangkaian perayaan bulan budaya, Kotong selalu ingat bahwa segala jalan hidup kita itu adalah rahasia di mata Tuhan. Karena itu apapun pengalaman hidup yang sudah kita lalui, yang sudah kita jalani, satu hal yang pasti, apapun kenyataan hidup hari kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, sukacita itu jangan sampai meninggalkan kita.
Karena sukacita itu melahirkan kepercayaan diri yang baru untuk bangkit menjadi sempurna di hari esok dan tahun depan. Itu yang harus kotong bangun dalam persekutuan bersama kita sebagai jemaat Maranatha, oi bufu. Kesalahan kecil itu bukan jadi tantangan atau hambatan untuk bertumbuh lagi di hari esok. Makanya pertama-tama itu lahirkan rasa percaya diri itu dalam diri masing-masing. Wih, tadi di gereja bet bikin tak salah. Wih, tapi untung beta keluar bab tua bilang sebenarnya lu bisa. Maka ketika dia bilang sebenarnya lu bisa itu harus melahirkan sebuah sukacita baru. Dan dalam sukacita itu harus menjadi pemacu, menjadi inspirasi baru dalam diri saya. Untuk kalau tahun depan beta masih dipercaya untuk menyanyi, beta akan menyanyi yang terbaik. Jadi orang timur, in tahun nanti beta latihan note sudah, beta latihan note. Supaya tahun depan juga beta bisa berdiri. Tadi beta malu juga dong berdiri beta di sini. Padahal beta juga ATS, anak timur sejati, tapi itu beta tinggalkan dong. Bapak mama, kalau kotong semua ini ada dalam sebuah sukacita, maka Paulus bilang bahwa Allah dengan kasih-Nya, dengan berkat-Nya itu akan menyertai seluruh kehidupan kita. Berkat Tuhan itu akan hadir dalam diri setiap mereka yang hatinya dipenuhi dengan sukacita, hatinya penuh dengan damai. Makanya Paulus bilang, ketika lu ungkapkan bilang lu sebenarnya bisa, itu harus tulus. Harus benar-benar keluar dari dalam lubuk hati. Jangan bilang lu sebenarnya bisa, tapi di sana lu cerita, ini dia son bisa, bet hanya koyo-koyo sah. Itu nanti kurang bagus. Makanya di ayat yang kedua itu, 12 itu dia bilang, berilah salam seorang kepada yang lain dengan ciuman yang kudus. Jangan pura-pura. Untuk membangun kembali rasa optimisme dan percaya diri dalam seseorang yang sudah melakukan kegagalan atau kesalahan, ungkapkan dengan ketulusan hati. Ulurkan tangan, pegang tangan dengan dia, gandeng tangan dengan dia, supaya dengan kita menggandeng tangan dia, ada saluran kuasa baru dalam diri kita yang tersalur dalam diri orang yang melakukan kesalahan itu. Dan karena itu Paulus bilang, ungkapkan itu dalam ciuman yang kudus. Jangan berpikir negatif terhadap bagian ini. Di Timur Tengah sana, pada masa Paulus, cium pipi kiri dan pipi kanan itu namanya cium kudus, cium ketulusan. Makanya cipiki itu bukan hal baru. Malah kalau orang sabu itu sampai dia hengek do yang betul-betul tulus. Tahun lalu itu kan beta bilang, ketika lu sorong lupu hidung sebagai orang sabu dan lu cium dia itu, tatap dia punya mata. Dan tatapan mata seorang sabu yang cium orang lain itu tatapan yang tulus. Dan ketika dia tatap itu mata orang yang dia cium, ada hembusan nafas baru yang keluar dari dalam diri dia, yang bersedia memaafkan, yang bersedia mengampuni dia yang melakukan kesalahan terhadap saya. Hembusan nafas itu, hembusan nafas ketulusan, hembusan nafas yang memulihkan. Makanya kalau orang sabu bacium itu, tolong kau tatap dia punya mata. Dan ketika lu cium dia itu, hembuskan nafas pemulihan. Makanya kalau masuk minta nona sabu, kalau omong bilang, oh itu belum bisa, kalau itu kecil itu belum bisa. Sudah jangan pulang dulu, tapi sudah kau cium sando. Kalau su cium itu pemulihan sudah terjadi. Itu perempuan lu sudah dapat itu, lu bawa sudah. Begitu. Dan kalau itu sudah terjadi, kalau kotong sungguh-sungguh tulus terhadap orang lain, bukan saja dia yang diberkati, tapi hidup kita pun diberkati. Makanya Paulus mengakhiri tulisannya itu dengan dia bilang, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh menyertai kamu sekalian.
Mari kita rajut kembali, kita sulam kembali. Kalau sepanjang perayaan bulan budaya ini, ada keretakan-keretakan kecil di dalam etnis kita. Sebagai tetua etnis, panggil mereka untuk ketong sulam kembali. Sobekan-sobekan kecil dalam etnis kita, supaya keutuhan persekutuan etnis kita itu kembali menuju sebuah kesempurnaan. Dan dalam kesempurnaan itu, berkat Allah Tritunggal itu akan meneguhkan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bangkit berdiri untuk mengaku iman percaya kita berdasarkan pengakuan iman menurut bahasa Dawan Timor Amfoang yang akan dipandu oleh Bapak Diaken Agus. Mari kita memulai pengakuan iman. Au palsai oi abal balat ama akuasat afinfinit lean mepo nenatunan mapapilan. Maoi usif Yesus Kristus inan mone afkua mese hit usi. Lena apus natuin mepos man aknino nonis nako lifeto bi Maria in apun lean sutai maneat anbi plenat Pontius Pilatus ankus na pete anbi haunehe an mate mansu in aon taun an sanu mantam anbi bale maten anbi nenoteno namuni an fen ma an poina ko amate sin balken lalit an saya nui sonaf nenatunan mantok anbi abal balat ama akuasat af infinitin aun abjan niuk ma of an fani nem na konai hentai manafek ale atone amonit ma amate sin lasi apal sayo isman aknino aklik nino mese atonik nino bukan mese lasi sakosanat ale auf amates an fen malasi honis nabalbal. Amin. Usim tulun kau patai nama sai mulai ko ale aunik susah. Mari kita masuk dalam persembahan syukur. Umat yang dikasihi Tuhan, dari berbagai penjuru kehidupan kita dipanggil untuk bersatu dalam kasih Allah Tritunggal yang meneguhkan. Ia yang mempersatukan perbedaan, juga yang mengalirkan berkat dalam setiap hidup dan karya kita. Maka marilah kita memberi bukan sekedar dari apa yang kita miliki, tetapi dari hati yang telah disentuh oleh kasih-Nya sebagai ungkapan syukur yang hidup, yang menyatukan seperti kain-kain yang dirajut menjadi satu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu
Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sumber segala berkat, kami mengucap syukur atas napas kehidupan dan penyertaan-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Saat ini, kami membawa persembahan sebagai wujud ucapan syukur kami. Terimalah dan kuduskanlah persembahan ini ya Tuhan, agar dapat memuliakan nama-Mu dan mendukung setiap pelayanan di Gereja Maranatha Oibufu. Berkati juga setiap tangan yang memberi, serta mampukan kami untuk terus menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, Shalom. Kami dari etnis Timor ada bawa persembahan hulu hasil oleh satu pasangan suami istri tadi dan dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hulu hasil kalau bahasa Dawan bilang fuak tulu unu. Nako ale sekanan amnah te oke. Amnahat. Jadi buah pertama dari setiap jenis makanan itu dipersembahkan pertama untuk Tuhan sebelum diambil untuk dinikmati oleh kita. Dan di sini oleh etnis Timor ada 2 nyiru persembahan hulu hasil merupakan satu paket, tetapi terdiri dari 2 nyiru. Nyiru yang pertama ini ada kacang tanah, haimak fuak kase, ada kacang nasi, fuak naes, ada kacang hijau, fuak nutu, ada beras 2 kilo, mne ain oek, bukan ain meto. Ini beras dari beras sawah, bukan beras padi ladang. Terus di sebelah sini ada pisang luan, uikeluan. Kemudian ada ubi jalar, lauk loli. Terus ada madu 1 botol kecil. OF. Ya. Terus ada luat. Luat ini luat sudah. Terus ada jagung bose 1 kilo. Pembose. Jagung itu pena, bose ya bose sudah. Pempau ya.
Oke, 2 nyiru ini 1 paket. Kami kasih harga dasar 250.000. Ibu Flora, sama 100, 350.000. Tidak ada lagi. Ibu Flora, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Demikian dan terima kasih. Pak Mama terkait persembahan di kalangan orang Timor, legenda yang tadi saya bilang di tengah-tengah itu ada taruh batu ceper. Hari ini di kampung-kampung, di tengah kebun mereka itu dijadikan sebagai leleusan. Nah, leleusan itu artinya dipersembahkan untuk Tuhan. Karena itu leleusan atau pusat kebun itu akan menjadi persembahan yang terbaik bagi orang Timor untuk Wisneno. Dan karena itu ketika mereka pungut hasil apa yang menjadi milik Tuhan itu mereka akan taruh di atas batu ceper. Menjelang hari Minggu mereka bawa untuk mereka persembahkan. Hidup kita ini adalah anugerah Tuhan, berkat dari Allah Tritunggal. Maka kita juga harus persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, hari ini dalam balutan etnis Timor, kami umat-Mu Maranatha ada dalam persekutuan beribadah kami ini. Biarlah semua puji-pujian yang kami naikkan, persembahan-persembahan yang kami berikan, berkenan, layak dan berbau harum di hadirat Tuhan. Karena sesungguhnya apa yang telah kami alami sampai dengan saat ini, semata-mata oleh karena berkat Allah Tritunggal yang terus meneguhkan kehidupan ini. Karena itu Bapa di sorga, seturut dengan kebenaran firman-Mu, biarlah hidup ini kembali melahirkan sukacita setelah kami melewati hari-hari kehidupan kami. Berikanlah diri kami hati yang penuh damai, yang kemudian melahirkan sukacita bagi diri kami sendiri. Berikanlah kami hati yang rela dan tulus untuk saling menghibur satu dengan yang lain, supaya dalam persekutuan kami, sukacita kembali hadir, tanpa harus melihat lagi kegagalan dan kesalahan-kesalahan bersama yang telah kami buat di hari-hari kemarin. Supaya dengan ketulusan untuk sungguh-sungguh kembali membangun persekutuan, maka baik persekutuan secara etnis di Maranatha ini, kembali terbangun relasi yang harmonis, supaya dalam relasi yang rukun dan harmonis di masing-masing etnis, maka terbangunlah sebuah bangunan etnis yang kokoh di persekutuan Maranatha Waibofu ini. Terima kasih Bapa di sorga, oleh karena hari ini ketika kami ada dalam perayaan Minggu Trinitas, kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau, yang tidak saja menciptakan dan menempatkan kami di muka bumi ini, tapi terhadap kegagalan dan keberdosaan kami, yang karenanya patut kami dimurkai, Engkau telah datang di dalam diri Yesus Kristus, yang menunjukkan jalan keselamatan itu kepada kami. Sehingga bagi kami yang telah mengakui dan menyadari dosa, mau bertobat dan kembali kepada jalan-jalan Tuhan, keselamatan itu tetap menjadi milik abadi kami.
Terima kasih untuk kuasa Roh Kudus-Mu yang tetap berdiam dalam hati kami, yang terus menggerakkan dan menyadarkan kami terhadap bahaya-bahaya kehidupan duniawi hari ini, yang kelihatannya menarik, kelihatannya nikmat, tapi kemudian membawa penyesalan karena kami telah jatuh ke dalam dosa. Engkau Allah Tritunggal yang Maha Kudus, yang terus ada dalam hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga karena rangkaian perayaan bulan budaya telah kami akhiri. Biarlah di hari esok ketika kami ada dalam sukacita bersama dalam penutupan bulan budaya, Tuhan memberkati semua yang telah kami persiapkan dari etnis kami masing-masing, agar di halaman atau di pelataran rumah Tuhan ini kami boleh ada dalam sukacita untuk merajut kembali kebersamaan kami, untuk mengokohkan persekutuan kami, supaya apa yang menjadi semua kebutuhan iman kami bersama dengan satuan majelis jemaat, kami sama-sama bergerak berjalan ke depan agar persembahan kami sungguh menjadi sesuatu yang sempurna. Biarlah hari-hari hidup kami Tuhan selalu sertai, baik ketika kami ada di rumah kami, dalam kebersamaan di antara suami istri, orang tua anak, adik dan kakak, bahkan saudara bersaudara yang hidup bersama dalam satu rumah. Teguhkan berkat-Mu bagi rumah tangga keluarga kami. Bahkan ya Bapa di sorga ketika kami ada di tempat usaha dan kerja kami, sertai kami dengan berkat-berkat-Mu di balik usaha dan kerja kami itu. Hari ini dalam rumah-Mu kami datang mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa, oleh karena 34 pasangan keluarga kembali merayakan sukacita ulang tahun pernikahan mereka sepanjang minggu yang telah kami lalui sampai saat ini. Bahkan 106 orang anak-anak Tuhan dalam jemaat Maranatha boleh kembali merayakan sukacita karena mereka bertemu dengan ulang tahun kelahiran mereka. Lengkapilah syukur sukacita mereka Bapa dengan terus meneguhkan berkat-Mu dalam hari-hari kehidupan mereka. Kami ada di hadirat-Mu, membawa sejumlah saudara bersaudara kami yang saat ini karena sakit, mereka terbaring di rumah-rumah mereka, di pondok-pondok mereka, bahkan sebagian di antara mereka harus dibawa ke rumah sakit. Biarlah di tempat pembaringan mereka Tuhan, Engkau hadir melalui perhatian dan cinta kasih orang-orang terdekat mereka, bahkan melalui para dokter, perawat medis, supaya dalam penanganan untuk pemulihan, untuk kesembuhan, Tuhan sungguh nyatakan kuasa-Mu bagi mereka. Inilah seluruh kehidupan kami Tuhan. Biarlah umat-Mu yang saat ini di tempat duduk mereka, mereka menaikkan doa permohonan mereka. Sahutilah mereka seturut dengan pergumulan dan pengharapan doa mereka. Saudara-saudara kami etnis Timor yang hari ini sepanjang 4 ibadah, mereka akan mempersembahkan semua penampilan mereka. Tuhan berkati, Tuhan ampuni, Tuhan damaikan mereka, supaya dalam persekutuan etnis Timor di Maranatha Waibufu tercipta sebuah persekutuan yang rukun dan harmonis. Pelayanan di minggu yang baru kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pemerintah bangsa dan negara kami pun kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Biarlah semua hikmat, kebijaksanaan, urapan roh Tuhan menyertai mereka, mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita dengarkan warta jemaat.
Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berikut adalah pelayan firman yang melayani ibadah hari ini. Ibadah pertama, Pendeta Yusuf Nakmova. Ibadah kedua, Pendeta Karel De Vretes. Ibadah ketiga dan keempat, Pendeta Vivi Siarbalo. Majelis jemaat yang melayani dalam ibadah Minggu 7 Juni adalah ibadah pertama rayon 8, 14, dan 22. Ibadah kedua, rayon 15, 19, dan 21. Ibadah ketiga, rayon 9, 11, dan 25. Ibadah keempat, rayon 16, 20, dan 23. Timpel Bulan Budaya akan menyelenggarakan malam penutupan Bulan Budaya pada hari Senin 1 Juni, mulai pukul 5 sore sampai selesai. Bapak Wali Kota Kupang akan membuka acara ini secara resmi. Oleh karena itu, kami mengundang seluruh jemaat untuk hadir di gereja sebelum pukul 5 sore. Untuk menyukseskan kegiatan retreat par di Jemaat Immanuel Oe Punu, Tilong, pada tanggal 26 hingga 28 Juni mendatang, anak sekolah minggu, remaja, dan taruna akan menggelar lelang pujian dalam kebaktian serta bazar makanan siap saji di halaman gereja pada Minggu 7 Juni. Kami mengharapkan seluruh jemaat dapat memberikan dukungan doa dan uluran tangan dalam aksi dana ini. Badan Pendidikan membuka kelas katekisasi khusus. Jemaat yang berminat dapat mendaftarkan diri di Sekretariat Gereja dengan melampirkan fotokopi surat baptis dan formulir pendaftaran CD. UPP Pasutri membuka pendaftaran program nikah massal yang akan berlangsung pada 15 Agustus mendatang. Kami mengajak jemaat yang ingin mendaftar untuk segera menghubungi UPP Pasutri atau koordinator rayon masing-masing sebelum batas akhir pada bulan Juli 2026. Pasangan nikah, Saudara Mahli Nome dan Saudari Norita Susan Sesvao di Rayon 17 telah mendaftar untuk masuk dalam pernikahan kudus. Pengembalaan pada hari Kamis 11 Juni pukul 10 pagi. Ibadah peminangan pada hari Kamis 11 Juni pukul 4 sore. Ibadah pemberkatan nikah pada hari Jumat 12 Juni pukul 11 siang. Pasangan nikah, Saudara Markus dan Saudari Marini Suat di Rayon 12 telah mendaftar untuk masuk dalam pernikahan kudus. Penggembalaan pada hari Jumat 12 Juni pukul 10 pagi. Ibadah pemberkatan nikah pada hari Sabtu 13 Juni pukul 10 pagi. Acara pelepasan Pendeta Amelia Siokain dari Jemaat Koinonia Kupang akan dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026. Oleh karena itu, UPP Musik Gerejawi mengutus satu paduan suara atau vokal group untuk mengisi liturgi dengan hanya mengisi satu lagu atau pujian pada ibadah dimaksud. Institut Agama Kristen Negeri Kupang menerima mahasiswa baru jalur mandiri tahun akademik 2026-2027. Pendaftaran dibuka sampai 31 Juli 2026. Progres pembangunan Pastori 4 tahap 2 mencapai 74,49%. Estimasi sisa belanja material atau bahan, alat, dan upah kerja yang belum dibelanjakan dan membuka peluang untuk partisipasi sumbangan jemaat adalah biaya cor ready mix dan pompa 1 hari Rp32.500.000. Sisa biaya kontrak upah kerja Rp22.425.000. Kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu 24 Mei mencapai total 1.897 jemaat, terdiri dari 716 jemaat laki-laki dan 1.181 jemaat perempuan. Gereja menerima persembahan berupa padi 3 karung dari 1 keluarga di Rayon 25, padi 1 karung dari 1 keluarga di Rayon 22. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. Laporan keuangan periode 23 hingga 29 Mei mencatat saldo awal ditambah penerimaan
Rp70.362.600. Pengeluaran Rp18.306.000. Saldo akhir Rp52.056.600. Penerimaan untuk pembangunan Rp10.692.500. Saldo akhir pembangunan Rp87.189.939. Sekian Warta Minggu ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kita ada di penghujung ibadah kita. Karena itu untuk pengutusan dan berkat saya jemput, mari kita berdiri. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kini kita akan melangkah kembali ke jalan hidup yang nyata, ke ruang-ruang kehidupan di mana perbedaan dapat melukai, namun juga dapat menjadi berkat. Namun kita tidak berjalan sendiri. Allah menguatkan yang lemah, menghibur yang terluka, dan mempersatukan yang tercerai. Meski langkah kita berjauhan, meski arah kita berbeda. Karena itu jadilah tenunan kasih yang meneguhkan yang rapuh, merajut yang retak, dan menyatukan yang tercerai. Jadilah pembawa yang menghadirkan pengharapan di tengah luka dan perbedaan. Hiduplah sebagai satu tubuh, meski berbeda-beda, saling menguatkan, saling meneguhkan dalam kasih Allah yang sama. Kita menyanyi satu ayat dalam pujian ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kamu, cahaya kemuliaannya akan menyinari kamu. Ia menjaga dirimu dari panasnya matahari. Ia menjaga dirimu dari kegelapan malam yang menakutkan. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati keluar masukmu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam. Silakan duduk mengambil saat teduh. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan.